Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi tentang kerusakan lingkungan. Sebelum itu, kita harus memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Widya Asyutami. Saya Agnes Yutawati Jembua. Saya Laurentina Putri. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kerusakan lingkungan, maka kami mempersiapkan materi pembelajaran ini. Yang pertama akan dibawakan oleh kawan saya kepada Agnes. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan pengertian dari kerusakan lingkungan hidup. Sebelum kakak jelaskan, apakah dari adik-adik ada yang pernah mendengar apa itu yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup? Nah, kalau belum, kakak akan menjelaskannya. Kerusakan lingkungan hidup yaitu suatu perubahan fisik pada suatu lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi dengan baik. Kerusakan lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi suatu lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan hidup dapat dibagi dalam berbagai bentuk, yaitu kerusakan ekosistem, pencemaran lingkungan, tanah, udara, hutan gundul, dan juga tanah tandus. Nah, kerusakan lingkungan ini dapat yang diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga faktor alam itu sendiri. Nah, menurut para ahli juga terdapat pengertian dari apa itu kerusakan lingkungan hidup. Nah, menurut Muhammad Danusaputro, kerusakan lingkungan sebagai suatu keadaan dalam suatu materi, energi, dan atau informasi masuk atau dimasukkannya di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan alam atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar-kadar tertentu hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan penurunan mutu, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat. Nah, itu menurut pendapat ahli Munahadja Danusaputro. Nah, menurut Sastrawijaya, kerusakan lingkungan terjadi apabila adanya penyimpangan dari lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran dan berakibat buruk terhadap lingkungan. Nah, pendapat ahli ketiga yaitu kerusakan lingkungan ialah penambahan macam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan tersebut. Nah, itu adalah pengertian kerusakan lingkungan hidup menurut para ahli. Bagaimana? Sampai di sini adik-adik sudah mengerti? Oh, oke. Jadi kakak akan melanjutkannya. Kerusakan lingkungan saat ini sudah memasuki tahap darurat. Selain faktor perubahan iklim, faktor manusia juga turut menyumbang dalam kerusakan lingkungan. Perubahan lingkungan yang terjadi saat ini menyebabkan lingkungan menjadi tidak sesuai untuk mendukung kehidupan manusia. Tentu hal ini harus secepatnya diatasi, karena jika tidak diatasi akan berdampak bagi kelangsungan hidup manusia, seperti lingkungan kita sekarang, lingkungan adik-adik. Jika tidak nyaman, kita akan merasa risih. Nah, kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, itu juga menjadi dampak dari kerusakan lingkungan hidup kita. Nah, sekian penjelasan dari kakak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kakak.
Nah, setelah kita menonton video tadi, kita bisa menyimpulkan apa penyebab yang menyebabkan lingkungan itu rusak. Nah, sebelum kakak memberitahu, kalian ini adik-adik ini ada yang tahu nggak apa penyebabnya? Nah, betul sekali. Jadi, satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan itu karena adanya perilaku sifat manusia yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Seperti apa contohnya? Contohnya itu seperti menebang pohon sembarangan. Nah, karena egonya manusia yang begitu tinggi, yang terus memanfaatkan sumber daya alam secara terus-menerus dapat merusak lingkungan. Nah, mereka nggak memikirkan dampaknya itu apa, tapi mereka terus memanfaatkan. Itu kan sama aja dengan mereka itu tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang karena mereka taunya itu cuman menggunakan, cuman memakai, tapi tidak melestarikan. Yang kedua, seperti disebut adik ini tadi, karena adanya rasa perilaku manusia atau sikap manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan. Contohnya itu seperti video yang tadi dapat kita lihat, yang pertama membuang sampah ke sungai. Jelas banget ya, itu tidak memiliki rasa sikap peduli dengan lingkungan, padahal dengan dia membuang sampah itu ke sungai bisa menyebabkan kebanjiran. Dia nggak memikirkan lingkungannya, apa yang terjadi apabila dia terus-terus membuang sampah ke sungai. Yang kedua, pabrik yang membuang sisa sampahnya ke aliran sungai. Nah, mereka juga nggak memikirkan, nggak ada rasa peduli terhadap ekosistem yang ada di sungai tersebut. Entah ikan-ikan itu bisa aja mati gara-gara sisa-sisa mereka yang banyak mengandung zat-zat kimianya. Mereka nggak memikirkan, mereka tidak dampak negatifnya. Dan ya itu tadi, tidak ada rasa peduli terhadap mereka untuk lingkungan. Nah, yang ketiga, itu faktor alam. Contohnya itu seperti gunung meletus. Gunung meletus itu juga bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, apabila letusannya itu mengandung abu vulkanik, debu-debu vulkaniknya itu nggak bagus untuk kesehatan udara, untuk dihirup, untuk pernapasan manusia. Makanya itu dapat merusak lingkungan dan merusak tanaman tumbuhan yang ada di sekitar pegunungan tersebut. Nah, untuk contoh-contoh kerusakan lingkungan itu akan dijelaskan atau diberitahukan oleh Kak Widya. Baiklah, terima kasih banyak kepada Kak Lauren yang telah memaparkan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Penyebab terjadi kerusakan lingkungan itu banyak dibuat oleh ulah manusia loh. Apa-apa saja sih kerusakan lingkungan itu? Saya akan menjelaskan apa saja kerusakan lingkungan itu. Contoh kerusakan lingkungan itu apa-apa saja. Yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu bisa terjadi karena faktor musim kemarau yang panjang, dan ada juga karena keteledoran manusia seperti membuang putung rokok sembarangan yang apinya masih menyala. Nah, itu dapat menyebabkan kebakaran. Apalagi kalau di sekitar hutan kan makin menyebar dia banyak. Hal itulah yang merupakan kerusakan hutan. Ada juga pembukaan lahan. Nah, itu dan yang lainnya. Yang kedua ada pencemaran sungai. Pencemaran sungai termasuk kerusakan hutan loh. Pencemaran sungai juga termasuk kerusakan lingkungan. Itu biasanya terjadi oleh ulah manusia itu sendiri.
seperti membuang sampah atau limbah sembarangan sehingga air sungai menjadi tercemar. Akibatnya, ekosistem di area sungai menjadi terganggu, banyaknya ikan yang mati, dan penurunan kualitas air. Yang selanjutnya, yang ketiga, contohnya itu seperti banjir. Banjir sering terjadi pada musim penghujan. Banjir juga bisa disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri, seperti ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan serta menebang pohon liar. Itu merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga bisa disebabkan oleh faktor alam seperti hujan yang terus-menerus sehingga membuat sungai meluap dan tanggul jebol. Nah, contoh yang selanjutnya terumbu karang rusak. Peristiwa terumbu karang rusak bisa terjadi karena pembuangan limbah rumah tangga, penggunaan peledak, hingga pembuangan bangkai kapal. Nah, ketiga ini merupakan perbuatan manusia. Yang selanjutnya ada letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami. Nah, itu merupakan contoh dari bencana alam. Bencana-bencana tersebutlah menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Bencana-bencana yang saya telah sebutkan tadi itu juga bisa merupakan karena adanya campur tangan manusia. Baiklah, materi yang kami sampaikan telah selesai. Sebelum penutup, izinkan kami ingin memaparkan video tentang sikap yang seharusnya diambil oleh setiap manusia agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan. Kepada Kak Lauren maupun Kak Agnes, boleh di-share videonya, Kak? Adi, ayo bangun, kita lari pagi yuk. Apa sih Elza, ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin aja lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah bener, beli es krim? 2 ya? 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Elza, lihat kok dia buang sampah sembarangan sih, Pak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Elza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Elza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau kita beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Es krim, es krim, es krim. Enggak, adik, kalau namanya bersih, jadi enak dilihatnya kan. Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah ditebang. Oh, gitu. Profesor, lihat tuh ada yang besar. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau ada motor bisa nangkut kok bisa gimana? Itu ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku udah tahu. Mas Aldi sudah mengingatkan. Mulai sekarang aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. Makan dan banyak penyakit. benar. Kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah mendengarkan materi materi kami yang telah kami paparkan. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan kita demi kenyamanan kita sendiri. Langkah paling awal dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebelum saya tutup, apakah Kak Agnes dan Kak Lauren ingin menyampaikan sesuatu?
Dari kakak, buat adik-adik semua, kita itu harus bisa menjaga kebersihan lingkungan agar kerusakan lingkungan tidak terjadi lagi dan tidak merusak alam. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar, oke? Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kakak kembalikan ke Kak Widya. Kalau Kak Agnes gimana? Pas atau enggak nih? Setuju sama pendapatnya Kak Widya dan Kak Loren. Kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap menjadi lingkungan yang tentram, asri, sehingga kita dapat hidup senang dengan lingkungan sekitar kita. Baiklah, terima kasih kepada Kak Agnes dan Kak Loren. Semoga materi yang kami sampaikan kepada adik-adik atau teman sekalian dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Kemungkinan kita mungkin akan bertemu lagi dengan materi yang lain. Baiklah, sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye.